Kisah pun diawali dengan terlihatnya seorang pria yang bernama Ansel. Dengan pekerjaan yang tidak jelas, kini Ansel pun dalam fase terendah, di mana untuk makan saja kini ia tidak bisa membayar. Dan alhasil Ansel pun diusir dan disuruh untuk jangan kembali lagi ke restoran itu. Kemudian Ansel pun marah-marah pada orang yang sudah mengundangnya. Orang itu pun berkata kalau Ansel dibiarkan menginap di hotel itu dan makan gratis hanya 1 kali saja. Selebihnya Ansel harus bayar sendiri. Kemudian Ansel pun disuruh untuk memberikan kata-katanya di seminar. Dalam seminar itu, Ansel yang seorang ahli psikologi sekaligus penulis buku pun berkata panjang lebar. Namun yang pada intinya, Ansel harap orang-orang yang berada di situ tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Kemudian untuk lebih jelasnya, Ansel pun menyuruh mereka untuk membeli bukunya Ansel. Seorang pria pun tak mau dan ia berkata kalau salah satu keluarganya mati akibat mendengar kata motivasinya Ansel saat berada di televisi. Dengan segera pria itu pun ngasih paham kepada Ansel. Setelah seminar berakhir, Ansel pun ditemui suami istri yang bernama Evelyn dan Paul. Mereka meminta agar Ansel membantunya mengembalikan putri mereka yang dalam kondisi tersesat dan terjebak dalam sekte sesat. Ansel yang merasa kalau ia bukan ahlinya, ia pun belum memberikan jawaban untuk mereka berdua. Dalam parkiran, Ansel pun ditemui oleh anak buahnya Terry yang bernama Mick. Di situ Mick pun memperingatkan Ansel agar segera membayar utangnya pada Terry. Jika tidak, maka nanti Mick akan menggunakan cara kekerasan. Can I just give him the books back? Esok harinya Ansel pun ditemui oleh Evelyn dan Paul lagi. Di situ mereka pun meminta agar Ansel menyembuhkan putrinya yang sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Keuangannya anak mereka yaitu Claire sudah mereka hentikan selama 1 tahun. Namun Claire masih bergabung dengan sekte sesat itu. Evelyn dan John sudah mencoba segala cara untuk mengembalikan kesadarannya Claire, namun mereka tak kunjung berhasil. Ansel yang butuh uang, ia pun menawarkan agar mereka melakukan deprogramming. Nantinya Ansel akan menculik Claire, kemudian mempengaruhi Claire agar kembali ke kesadarannya Claire semula. Namun perlu diingat bahwa tindakan ini sangatlah berbahaya untuk Claire, dan kemungkinan suksesnya hanya kurang dari 50%. Evelyn dan Paul yang merasa kalau Ansel ini adalah orang yang tepat, mereka pun menyetujuinya meskipun bayarannya kepada Ansel tidaklah murah. Di esok harinya Ansel pun langsung beraksi dan sudah membawa 2 orang bayaran. Dengan segera mereka pun menculik Claire. Singkat cerita, kini sudah malam hari. Mereka pun sudah sampai di depan kos yang akan Ansel dan Claire tinggali. Ansel pun berbicara dengan Claire yang kini sedang nangis. Ansel pun berkata kalau Ansel akan melepaskan ikatannya Claire. Claire disuruh untuk berjalan sendiri sampai di dalam kos. Jika Claire memberontak, maka 2 temannya Ansel akan berbuat kasar. Kemudian masuklah mereka ke dalam kamar. Ansel yang sudah tahu kepribadian Claire dari orang tuanya Claire, ia pun memodifikasi kunci pintu kamar mandi. Sekarang pintu kamar mandi hanya bisa dibuka dari luar. Kemudian Ansel pun membayar 2 temannya itu dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun soal hal ini. Lalu Ansel pun menjelaskan pada Claire kalau Claire akan baik-baik saja. Kemudian Ansel menyuruh pria ini untuk terjaga dan mengawasi Claire supaya Claire tidak tidur, karena itu adalah tahap awal di programming. Kemudian Ansel pun tidur.
Di pagi harinya Ansel pun melihat Claire yang masih dalam posisi duduknya. Temannya pun mengatakan kalau Claire tidak tidur sama sekali, namun ia sama sekali tidak yakin karena ia sempat tidur beberapa menit. Ansel pun mengabaikannya dan ia ke kamar mandi. Namun baru saja membersihkan mukanya, tiba-tiba keanehan pun terjadi, di mana tidak seperti biasanya, kali ini Ansel mulai mengeluarkan darah dari hidungnya Ansel. Ansel pun mengabaikan hal itu dan ia keluar, kemudian menyuruh temannya pergi karena ia akan melakukan sesuatu dengan Claire. Setelah temannya itu pergi, Ansel pun mulai mengenalkan dirinya dan ia akan mereset otaknya Claire. Ansel pun berkata kalau ia adalah ahli dalam mengobati orang yang tersesat. Seketika Claire pun membantah dan tidak merasa kalau dirinya tersesat, melainkan Claire sudah berada di jalan yang sangat benar. Kemudian sedang asik-asiknya berbincang-bincang, tiba-tiba keanehan terjadi lagi, di mana kali ini api keluar dari kantongnya Ansel. Kemudian kini Ansel pun sedang menunggu Claire yang berada di kamar mandi. Karena terlalu lama, ia pun membuka kamar mandinya dan terdengarlah teriakan Claire yang terlihat tidak waras dan ketakutan. Not just to me. Just stop. I promise. Stop. Calm down. Ansel pun menenangkannya dan berkata kalau terapi ini hanyalah 5 hari. Setelah itu Claire akan dikembalikan ke orang tuanya Claire. Seketika Claire pun tenang, namun tiba-tiba hidung Ansel kembali mengeluarkan darah. Claire pun membantu agar darah tak terus keluar dari hidungnya Ansel. Kemudian kini Ansel pun mulai menanyakan sekte sesat yang diikuti oleh Claire. Claire pun mengatakan kalau sekte itu bernama Vault. Tidak ada guru manusia di sana. Yang ada hanyalah murid yang saling mengajarkan. Mereka dipimpin oleh Tuhan langsung, dan kebanyakan pengikut sekte sesat itu adalah pria. Kemudian karena melihat Claire yang sudah mulai bercerita dan Ansel yang sudah tahu sedikit tentang sekte itu, kini Ansel pun membuka pintu kamar samping, yang dimana ternyata kamar mereka sebelahan dengan orang tuanya Claire. Claire pun langsung memeluk orang tuanya, namun tiba-tiba Claire menjauh lagi dari orang tuanya. Ansel pun menjelaskan kalau Claire sudah mempunyai kepribadian ganda. Yang pertama saat Claire masih waras dan belum terkontaminasi sekte, dan yang kedua setelah Claire masuk ke dalam sekte sesat itu. Di malam harinya Ansel pun tidur di depan pintu, dan singkat cerita pagi harinya saat Ansel bangun, ia pun kaget karena Claire sudah bangun duluan namun tidaklah kabur. Selanjutnya Ansel pun mulai menanyakan soal sekte itu lagi. Tanpa ragu Claire pun mengatakan kalau dalam sekte itu ada tingkatannya. Saat berada di tingkat yang terakhir, tubuh mereka akan menyatu dan dikuasai oleh Ira. Dengan begitu maka para murid terlepas dari beban hidup mereka semua. Kemudian Ansel pun mempertemukan Claire pada orang tuanya lagi. Seperti orang tua pada umumnya, di mana kini Paul memaksa agar Claire memakai pakaian yang sudah ia bawa. Claire pun tak mau dan ia memilih pakaiannya sendiri. Kemudian saat Claire sedang berganti baju, di situ Ansel pun mengatakan kalau orang tua harus mengerti anaknya sendiri. Dan setelahnya kini mereka pun menginterogasi Claire lagi. Sang ayah pun sudah kehabisan kesabaran karena Claire tak kunjung kembali seperti semula. Di situ ia pun berkata kasar pada Claire hingga Claire pun menangis. Ansel pun merasa kalau Paul terlalu kasar. Meskipun begitu ia pun belum bisa mengungkapkannya pada Paul karena kini Ansel mendapatkan telepon dari Terry. Terry pun menagih uangnya pada Ansel dan Ansel disuruh datang ke kantornya Terry secepatnya. Ansel yang sadar kalau ia sudah lama tidak membayar, ia pun berjanji kalau ia akan datang. No. The envelope's I'm working.
Kemudian Ansel pun meminta separuh bayaran pada Paul karena ia sangat butuh. Paul pun sangat keberatan tentunya karena proses penyembuhan Claire belum sampai 50%. Ansel pun memaksa dan ia berjanji kalau besok Ansel akan kembali lagi. Jika Ansel berbohong, maka Paul nanti bisa melaporkannya pada pihak berwajib. Meskipun Paul agak keberatan tentunya, namun kini dengan terpaksa Paul pun menyuruh Evelyn untuk mengambil uang itu di kantornya. Kemudian Ansel yang khawatir dengan kondisinya Claire, ia pun meminta agar Claire dikurung di kamar mandi. Meskipun Paul merasa kalau itu tidaklah masuk akal, namun Paul pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Ansel. Just keep her in there, please. That way it'll be for the night. Singkat cerita, kini Evelyn pun sudah kembali dengan membawa uangnya. Paul pun memberikan uang itu. Kemudian Claire yang sudah nyaman dengan Ansel, ia pun terlihat sedikit ketakutan saat ditinggal oleh Ansel. Ansel pun berjanji kalau dia akan kembali lagi. Kemudian Ansel pun OTW ke kantornya Terry. Singkat cerita, Ansel pun sudah sampai. Kemudian kini kita pun mengetahui kalau Ansel berhutang banyak pada Terry karena dulu sewaktu bukunya Ansel rilis, Ansel membutuhkan dana. Namun setelah bukunya Ansel diterbitkan, buku itu tak laku di pasaran. Terry sangat menyayangkan bukunya Ansel yang pertama yang lisensinya diberikan pada mantan istrinya Ansel. Padahal hanya itulah satu-satunya bukunya Ansel yang laku di pasaran. Kemudian tanpa berbasa-basi, Terry pun langsung menagih uangnya. Get the heck out of my office. You got 2 days to give me the rest. Setelah diberikan uang itu, kini Terry pun memberikan waktu 2 hari untuk Ansel melunasi semua hutangnya. Di esok harinya Ansel pun sudah sampai di kosnya Claire. Namun ia pun kaget karena melihat Claire yang sudah tergeletak di luar kamar. Ansel pun menanyakan apa yang sudah terjadi. Paul pun mengatakan kalau semalam Claire sudah dikurung di kamar mandi. Dan sangatlah tidak mungkin jika Claire bisa keluar karena pintu itu hanya bisa dibuka dari luar. You're okay. You're okay. Kemudian Ansel pun bertanya pada Claire semalam apa yang Claire ingat dan bagaimana bisa Claire keluar dari kamar mandi. Claire pun mengatakan kalau semalam ia ketakutan karena ditinggal Ansel. Dalam kamar mandi Claire hanya berdoa. Setelah lama berdoa, Claire sudah tak ingat lagi apa yang terjadi dengannya. Dengan halus Ansel pun menginterogasi Claire lagi. Kemudian Claire pun kini seperti berpindah kepribadian dan ia mengatakan kalau semalam ia menembus pintu kamar mandi. Serta terkadang yang berbicara pada Ansel bukanlah Claire. Kini ia pun berkata kalau ia sangat nyaman di tubuhnya Claire dan ia juga sudah naik tingkat. Ansel yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam. Sleeping, but I knew that even if they woke up, they wouldn't see me. I've been seeing things from a set of eyes other than like, I'm changing. Kemudian Ansel pun menemui Paul dan menyuruhnya agar tak meninggalkan Claire serta Ansel butuh uang lagi. Paul yang curiga dengan Ansel, ia pun langsung mengatakan kalau mungkin saja Claire sudah disetubuhi oleh Ansel karena mereka sering berduaan. Paul pun menjotos Ansel, namun datanglah Claire yang mengatakan kalau Ansel orang baik dan tidak pernah menyentuh Claire sama sekali. I think I know what goes on behind it. Setelah dipukul, Ansel pun memutuskan akan menyerah dan akan mencari pekerjaan lain. Namun Claire berkata kalau Claire mulai nyaman dengan Ansel dan Claire tak mau Ansel menghilang. Mendengar ucapan itu, meskipun Ansel sudah kehabisan cara untuk mengobati Claire, namun kini ia pun mengurungkan niatnya untuk menyerah. You should sleep. Close to something, but Di malam harinya Claire pun ke kamar mandi. Ansel yang melihat itu pun berjaga di depan pintu. Namun tak lama kemudian Claire pun keluar dan langsung mencocop Ansel. I'm in control.
Dalam setengah sadarnya, Ansel pun melihat dirinya saat menjadi seorang host di acara TV. Ansel pun masih ingat kalau wanita itu sudah bundir, dan Ansel merasa kalau wanita itu bundir karena kesalahannya sendiri, yaitu kesalahannya Ansel. I can feel it. People are... Di pagi harinya, Ansel pun terbangun dan kebingungan karena ia sudah berada di luar. Ansel pun masuk lagi ke dalam kos. Kali ini Claire benar-benar menjadi Claire dan langsung memeluk Ansel. Ansel pun menanyakan dari mana Claire mendapatkan rekaman TV itu. Claire pun hanya kebingungan dan kemudian secara tiba-tiba pintu kamar mandi terkunci sendiri. Ansel, you're scaring me. I didn't lock it. You okay? Ansel pun kebingungan karena kini mereka tak bisa keluar. Lalu secara tiba-tiba Claire sudah tahu mengenai Terry dan utangnya Ansel. Di situ Claire pun mulai memanipulasi Ansel dan menanyakan mengapa Ansel berpisah dengan istrinya. Ansel pun berkata kalau itu semua karena masalah ekonomi. Kemudian Claire menanyakan soal wanita yang berada di TV yang mempunyai luka dalam di masa lalunya, namun Ansel terus bertanya tentang wanita itu demi rating TV. Claire pun menyuruh Ansel untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, serta Claire menyuruh Ansel untuk menghilangkan sisi keduniawiannya, dimulai dari Ansel yang tidak berhutang pada siapapun, termasuk Terry, dan Ansel harus memegang kendali atas dirinya sendiri, serta tidak takut dengan orang lain, karena mulai hari ini Ansel sudah bebas. Look at me! I used her. Kemudian Claire pun menyuruh Ansel untuk membayangkan pintu sudah terbuka, dan Ansel kini punya dua kepribadian. Satu ada di dirinya Ansel dan satunya berada di seluruh alam semesta. Ansel pun menurutinya dan seketika Ansel merasa kesepian, bebas, mengeluarkan darah, dan kemudian pintu pun terbuka. I know you're in there. Front desk said you haven't... Tak lama kemudian Terry dan bawahannya pun datang mencari Ansel. Michael pun masuk duluan dan langsung tewas di tempat. Kemudian masuklah Terry yang menyusul Michael. Ia pun melihat Michael yang sudah tewas, dan dengan segera Terry pun langsung menyusul Michael ke alam lain. For me today, and yet here you are screaming. Hi, Terry. Oh God, Michael! Be a mountain, Terry. But for now... What the heck are you talking about? Kemudian kini Ansel dan Claire pun akan pergi untuk menyebarkan ajaran sesat mereka. Claire pun menyuruh Ansel untuk menunggu di mobil. Lalu masuklah Claire ke dalam kos. Di situ Claire pun menemui ayah dan ibunya yang sudah terpengaruh dengan Claire. Kini mereka memanggil Claire dengan sebutan Ira, yang berarti Claire sudah tak menjadi Claire, melainkan Claire sudah berpindah dan kini Claire menjadi Ira. Claire pun berterima kasih pada mereka berdua karena berkat mereka berdua, misi Claire sudah berjalan dengan mulus. Kemudian Claire pun memberikan pil kematian pada mereka berdua dan sudah bisa dipastikan kalau mereka akan tewas. Kemudian film pun diakhiri dengan Claire yang mengatakan pada Ansel untuk jangan fokus pada masa lalu, tapi fokuslah pada masa depan. Kemudian seperti biasa saya Fahru Rozi mengatakan, see you and thank you.